touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Pada kesempatan kali ini, saya Juwita Hadmeningrum dengan NIM C0D024026 akan menjelaskan terkait materi aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Jenis kas dan setara kas. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Kas merupakan aset yang paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Jika jumlah kas kurang, maka kegiatan operasional akan terganggu. Kas secara umum digunakan sebagai alat pembayaran untuk aktivitas operasi perusahaan tanpa suatu pembatasan. Contoh kas adalah uang tunai di perusahaan, saldo rekening giro di bank, cek yang diterima dan belum dicairkan, serta wesel bank atau wesel pos. Setara kas atau kas ekuivalen termasuk kategori instrumen keuangan. Setara kas adalah investasi jangka panjang yang sangat likuid. Agar dapat diklasifikasikan dalam setara kas, harus memenuhi karakteristik dapat dikonversi menjadi kas pada jumlah tertentu tanpa risiko perubahan nilai dan jatuh temponya sangat dekat. Ukuran jatuh tempo untuk dapat dikategorikan dalam setara kas biasanya 3 bulan. Contoh setara kas adalah deposito berjangka jatuh tempo kurang dari 3 bulan, surat berharga pasar uang, rekening tabungan yang siap digunakan, dan reksadana pasar uang. Peran penting kas dan setara kas. Yang pertama, menjaga kelancaran operasional. Yang kedua, mengukur likuiditas dan stabilitas keuangan. Yang ketiga, menghadapi keadaan darurat. Yang keempat, mendukung investasi dan pertumbuhan. Yang kelima, membangun kepercayaan eksternal. Konsep pembukuan tabungan. Pembukuan tabungan merupakan proses pencatatan seluruh transaksi yang berkaitan dengan simpanan dana perusahaan pada bank dalam bentuk rekening, tabungan maupun giro. Dalam praktik akuntansi, pencatatan tabungan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu menggunakan dasar pencatatan historis dan prinsip akrual. Setiap transaksi yang memengaruhi saldo tabungan seperti setoran tunai, penarikan dana, biaya administrasi bank, serta penerimaan bunga harus dicatat secara sistematis dalam buku kas maupun buku bank. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Secara umum, investasi pada efek tertentu dapat diklasifikasikan menjadi 2 kelompok utama, yaitu efek utang dan efek ekuitas. Klasifikasi ini didasarkan pada karakteristik instrumen keuangan serta hak dan kewajiban yang melekat pada pemegangnya. Yang pertama, efek utang. Efek utang adalah surat berharga yang menunjukkan adanya tabungan pinjam-meminjam antara pihak penerbit dan investor. Dalam instrumen ini, investor bertindak sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan penerbit berkewajiban membayar kembali pokok utang beserta imbalan dalam bentuk bunga atau kupon. Contohnya, efek utang antara obligasi, surat utang negara, dan medium term notes. Yang kedua, efek ekuitas. Efek ekuitas merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu entitas. Contoh utama efek ekuitas adalah saham. Pemegang saham memiliki hak atas bagian laba perusahaan dalam bentuk dividen secara potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Namun, berbeda dengan efek utang, efek ekuitas tidak memberikan jaminan pendapatan tetap karena bergantung pada kinerja perusahaan penerbit. Perlakuan akuntansi pajak, investasi pada efek utang dan ekuitas. Perlakuan akuntansi pajak terhadap investasi pada efek utang dan ekuitas berkaitan erat dengan jenis penghasilan yang dihasilkan dari investasi tersebut serta ketentuan perpajakan yang berlaku.
Pada investasi efek utang, penghasilan yang diperoleh umumnya berupa bunga atau kupon obligasi. Dalam akuntansi komersial, pendapatan bunga diakui secara akrual sesuai dengan periode terjadinya, meskipun belum diterima secara tunai. Sementara itu, pada investasi efek ekuitas, penghasilan yang diperoleh dapat berupa dividen maupun keuntungan dari penjualan saham. Dalam akuntansi komersial, dividen diakui sebagai pendapatan pada saat hak atas dividen. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kas setara dan setara kas merupakan aset lancar paling liquid yang penting untuk operasional perusahaan. Setara kas berupa investasi jangka pendek yang mudah dicairkan dan berisiko rendah, sedangkan tabungan bank harus dicatat secara sistematis agar tertib administrasi dan sesuai dengan ketentuan akuntansi serta pajak. Investasi efek terbagi menjadi efek utang dan ekuitas dengan karakteristik resiko serta perlakuan akuntansi pajak yang berbeda. Perbedaan perlakuan komersial dan fiskal atas kas, tabungan, dan investasi sering menimbulkan koreksi fiskal sehingga perlu pemahaman yang baik agar pelaporan pajak tepat.